A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah, baik. Kita sering dengar ada istilah neuroscience ya Bu? Nah, neuroscience itu sebenarnya ilmu tentang otak atau ilmu tentang saraf ya. Dia sekarang berkembang karena ditemukan alat-alat yang bisa mendeteksi otak manusia yang masih hidup. Kalau zaman dulu mau belajar tentang otak, orangnya harus meninggal dulu. Kalau sekarang nggak perlu meninggal dulu. Jadi semakin banyak alat yang ditemukan, akhirnya diketahui bahwa ya kekuasaan Allah ada di dalam otak manusia. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, jadi era terbaru itu memahami jiwa dengan pendekatan ilmu otak, memahami jiwa. Ya, baik sekarang. Ya, ini otak ya Bu. Rupanya ilmuwan sekarang bersepakat ya, mempunyai persepsi bahwa bersemayamnya jiwa tuh di otak. Ya. Jadi ada jiwa, ada ruh. Ya, nanti kita lihat nanti apa perbedaannya, ya. Nah, ini otak kita yang masih hidup ya Bu. Enak makan otak Bu? Baik. Ya, gini. Otak itu pertumbuhannya sangat menakjubkan di fase perkembangan ya. Jadi otak manusia tuh waktu sejak lahir itu setiap menit itu berkembang sekitar 250.000 sel otak setiap menit. Waktu dari bayi nih 250.000. Karena totalnya semua itu nanti setelah dewasa jumlahnya 1 miliar. Jadi bayangkan dia berkembang setiap menit 250.000 sel otak atau orang bilang sebut neuron ya. Jadi dia berkembang selama beberapa tahun setelah seseorang lahir, dan pada usia 2 tahun ukuran otak anak sebesar 80% dari ukuran otak dewasa. Masih ada yang punya anak di bawah 2 tahun Bu? Masih? Atau mau bikin lagi? Biar kita atur otaknya ya. Baik. Jadi ini proses perkembangannya, ini hanya untuk sekedar tahu saja. Proses perkembangan otak itu luar biasa ya, Allah ciptakan luar biasa. Itu dari sebuah lempengan di dalam rahim seorang ibu, kemudian dikembangkan ya Allah ya. Ini nggak usah dihafal, cuman sekedar tahu saja. Jadi ini begini nih gambarnya nih, kalau 3 minggu begini kita. Otak di janin, 4 minggu, 5 minggu, ya kan gitu ya. 7 minggu, 11 minggu, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, dan bayi lahir tuh. Ya otaknya Masya Allah gitu ya. Ya. Jadi pada saat kita hamil memang diminta untuk sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam makanan, berhati-hati dalam bicara ya. Berhati-hati juga dalam memilih obat-obatan. Kalau kita sudah ikhtiar berhati-hati, kemudian ya Allah juga mentakdirkan anak kita lahir dengan sesuatu yang spesial, itu kita harus terima dengan lapang dada. Walaupun harus penuh perjuangan untuk memahami proses perkembangan ini ya, proses kejadian manusia itu luar biasa. Ya, manusia itu Bu adalah sebuah pertarungan, bayangkan. Dari berapa Bu Aisyah? Sekitar 200 juta sampai 500 juta sperma. Jadi kalau wanita, kalau kita sudah jadi wanita dan sudah akil balik, setiap bulan kan keluar telur ya. Nah, kemudian kalau sudah menikah, maka pada saat hubungan intim suami istri akan masuk sperma suami ke dalam liang rahim seorang istri. Itu sekali semprot Bu sekitar 200 juta spermanya. 200 juta tuh banyak. Ibu pernah lihat sperma? Kalau rasa iya ya. Sperma itu bentuknya kayak kecebong, tapi lebih kecil lagi. Ya, nah 200 juta itu yang paling sedikit. Jadi antara 200 juta sampai 500 juta. Kalau di bawah 200 juta itu kadang-kadang ya seseorang laki-laki itu tidak subur. Ya. Jadi dia berlomba Bu mencari telur. Kenapa? Karena telur letaknya ya dia keluar dari indung telurnya ke tuba falopi, ke salurannya. Dia menanti. Sebagaimana fitrahnya perempuan menanti di ujung jalan. Maksudnya ujung jalan itu tuba falopi. Berlombalah ini 500 juta. Dari liang rahim atau yang disebut vagina sampai ke tuba falopi itu jauh untuk si sperma. Ya, jauh dia berlomba. Kadang ada sperma yang salah jalan. Karena telurnya di kanan yang keluar, kita ada indung kanan kiri ya. Dia di kanan, dia ke kiri.
Nggak ketemu deh. Ada yang sperma putus asa. Kenapa? Karena temennya udah berlomba. Sperma nggak punya mata bu, cuman dia punya rasa. Ya kalah deh, gua kalah deh, kalah kan? Ya 500 juta, kalau satu sudah masuk ke telur, maka yang lain tidak bisa masuk. Sama, kalau sudah ada satu yang lamar kita, yang lain sudah no way. Tunggu apa? Tunggu selesai pelamaran jadi atau enggak. Ya, luar biasa. Jadi terimalah anak kita sebagai the winner, sebagai pemenang. Ya. Dan seandainya pada saat lahir Allah berikan ya kelebihan-kelebihan atau kekhususan-kekhususan, tapi itulah sang juara. Ya, saya sering banget lihat anak berkebutuhan khusus jauh lebih jago daripada ya anak normatif. Bahkan ada anak lahir normal, dia bikin dirinya rusak. Salah satunya pakai narkoba. Sehingga mereka kadang menjadi kebodohan permanen. Coba bu, bayangkan sudah bodoh permanen. Itu gara-gara narkoba tuh, hati-hati ya bu. Terutama yang lem ya bu, lem. Ibu kalau anandanya suka main squeezy itu suruh jauh-jauh. Kan sekarang kita apa-apa pakai spidol ya, minimal 1 jengkal ya bu. Ini sisipkan sedikit ya, karena itu merusak otak soalnya. Ya, lem tahu ibu lem kaleng, apapun mereknya, ya menyengat sekali bukan? Iya. Siapa yang suka bau bensin? Kalau cuma sekelebatan gitu nggak masalah. Kalau yang masalah ibu ambil, ibu hirup, wah mati-mati. Hati-hati itu. Itu bisa jadi bodoh permanen tuh bayangin. Lahir sehat, dia cium lem, bodoh permanen. Mau sekolah di mana kalau sudah bodoh permanen? Ya, karena perkembangan otak ini luar biasa, masya Allah ya. Ya ini cuman perbandingan ya. Jadi berkembang tuh luar biasa bu. Ya, beratnya pun jadi luar biasa. Tapi bu, nanti di umur-umur kita 50 tahun ke atas, mulai otak kita atrofi, menciut. Paling cepat menciut tuh otak perempuan. Karena banyak yang dipikirin. Ya listrik lah, ya belanjaan lah, anak nomor 1, nomor 2, ya tetangga lah kita pikirin. Ya ipar kita pikirin. Makanya perempuan lebih cepat atrofi otaknya. Ya, iya, oke. Baik. Jadi 75% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 3 tahun. Jadi nanti ibu-ibu seandainya masih ada ananda kita sebelum usia 3 tahun tuh luar biasa ya 75% ya. 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 5 tahun. Jadi ini sering disebutnya usia emas ya. Usia emas. 0 sampai 3 tahun itu proses melihat, mendengar dan menyentuh lebih banyak. Jadi nanti kalau sudah lewat anaknya, nanti kan cucu ya bu. Iya, sudah ada cucunya bu. Umur berapa? Udah gede. Punya cucu lagi. Kita terapkan ilmu otak ini ya. Ya. Jadi kalau anak masih kecil biarkan dia melihat, ajak jalan-jalan ya, mendengar, tentunya mendengar yang baik-baik ya bu, menyentuh, megang. Biarkan dia proses merangkak ya bu. Ya, dulu ada satu masa bayi kita pakai apa tuh namanya? Baby walker. Itu nanti sambungan neuron pada saat dia merangkak nggak ada. Ya. Iya. Jadi ini perkembangannya. Nanti 4 sampai 8 tahun melihat, mendengar dan menyentuh dengan penuh perhatian. Ya. 9 sampai 16 tahun juga mulai internalisasi. Jadi mulai dia ada analisa ya. Pengalaman, penglihatan, pendengaran dan pergerakan. Itu 9 sampai 16 tahun, ya. Ibu siapa yang anaknya belum masih di bawah 16 tahun? Jadi 9 sampai 16 tahun ada? Itu lagi proses juga ya, proses tentang pemahaman dia. Jadi kalau anak ibu umur 11 tahun, ibu kasih tahu berulang-ulang, dia belum paham, itu masih lazim bu, wajar. Kadang ibu-ibu marah kan? Berkali-kali bunda bilang nggak ngerti juga. Emang belum. Apalagi anak laki. Anak perempuan tuh 9 sampai 16 tahun, laki-laki 9 sampai 18 tahun. Laki-laki baru paham tuh 18 tahun ke atas bu. Siapa yang anaknya masih SD, anak lakinya, cucunya masih SD? Sabar sampai mahasiswa. Ya, makanya saya punya 4 anak laki ya, untung belajar dikit ya ibunya ya. Oh kalau nggak betanduk bu, 4 anak laki. Ya Allah, ya itu laki-laki ya. Baik lagi. Usia emas dalam pembelajaran adalah antara 0 sampai 16 tahun ya. Yang punya anak SMP sudah bu, temani terus. Tapi suka jutek Bu Aisyah, terutama yang perempuan. Pasti mau mens tuh kalau lagi jutek. Atau sedang mens hari pertama sampai hari ketiga. Jangankan anak perempuan kita juga masih begitu. Maka ibu ajarkan anak perempuan ibu, nah kalau mau mens makanya harus ada tanggalan. Kalau lagi nggak enak perasaan ya, tiba-tiba mau marah, tiba-tiba mau ketawa, lihat agenda, oh mau mens, langsung bikin pengumuman.
Ibu juga gitu. Saya di rumah begitu, kalau udah nggak enak perasaan, lihat tanggal, oh 2 hari lagi mau mens, bikin pengumuman. Bilang sama suami, Mas maaf, mau mens. Itu suami saya tuh kalau saya udah kasih kode gitu, yang tadinya suka bercanda, nggak jadi bercanda. Betul. Iya Pak, kami kalau lagi mau mens Pak, kayak mau makan orang. Untung udah rajin taklim. Itu aja mau nyubit. Paham ya? Jadi usia emas itu 0 sampai 16 tahun karena pada masa tersebut anak mengalami suatu fase mielinisasi, perkembangan optimum. Jadi sedang tersambung-sambung otaknya, ya. Baik. Di dalamnya ada ini nih Bu. Saya berkali-kali cerita tentang otak, berkali-kali juga kita akan tampilkan ini karena dengan ilmu yang berkali-kali insya Allah nanti kita makin paham, ya. Sains kah? Seandainya masing-masing ibu itu satu neuron, satu sel otak, ya seperti ini, ya. Nah seperti ini. Jadi bentuknya begini. Dia seperti komputer tercanggih di zamannya, ya. Ada kalimat begitu dari para ilmuwan. Makanya luar biasa Rasulullah SAW sudah bilang didiklah anakmu sesuai zamannya. Kenapa? Otaknya juga beda Bu. Ibu siapa yang lahir tahun 60-an kayak saya ada? Itu juga ada 100 miliar otaknya. Masih ada ibu-ibu yang lahir 50-an hadir di sini. Masya Allah subhanallah luar biasa ya. Yang lahir 70-an, angkat tangan. Itu juga 100 miliar otaknya. Cuman udah mulai beda dengan yang 60-an. Yang lahir tahun 80-an, teman-teman. 80-an. Itu juga 100 miliar. Tapi udah lebih beda lagi. Malah tahun 80-an sudah dianggap angkatan milenial pertama tuh. Mana ibu yang lahir tahun 80-an mana Bu? Ibu udah milenial tuh Bu. Kalau yang 40-50 kolonial. Yang kesian antara tahun 60 sama 70 tuh. Kesian dia. Bingung didik anaknya. Orang tuanya kolonial, anaknya milenial. Makanya kalau yang lahir tahun 60-70, ibu merasa ya harus terus banyak belajar. Memang begitu Bu. Termasuk saya sampai detik ini terus belajar. Ya, bukan apa-apa. Memang kita nggak bisa pakai pola asuh kolonial ke milenial. Nggak bisa Bu. Ya, bisa ditinggalkan oleh anak kita. Tidur siang. Gimana mau tidur siang orang sekolah sampai jam 5? Kolonial kan ada siesta kan Bu? Ada tidur siang, siapa ibu yang tidur siang tuh? Sampai kalau nggak tidur siang dipecut. Sekarang gimana mau tidur siang? Jam 2 ada di sekolah. Maka kalau ada laporan dari guru anak-anak ibu, anaknya ngantuk, tanya jam berapa? Jam 1, jam 2, wajar. Kenapa wajar? Dulu saya tidur siang. Ibunya tidur siang dulu jam segitu. Paham ya Bu? Jadi jangan lemah lagi sama anak. Kenapa? Bioritme tubuh tuh karena kita ya terbiasa dengan jam 1, jam 2 tidur siang, ya sampai nanti mau menjelang asar, anak-anak juga seperti itu. Kecuali gurunya jago tuh. Kalau pelajaran siang-siang itu dia bisa bikin anak-anak nggak tidur, jago banget. Ya, baik kembali. Jadi ini ada seperti ini. Tapi beda. Apanya beda Bu Aisyah? Ya, daya tampung memorinya, daya tampung datanya. Saya juga 100 miliar Bu. Tetapi ibu-ibu yang tadi lahir 80-an itu juga 100 miliar. Lebih banyak menyimpan data dibanding saya. Anak kita yang tahun 2000-an, ibu anaknya tahun berapa? 2000 ada? Lahir 2000 ya, 90-an 2000, itu juga 100 miliar. Tapi daya tampung memorinya juga lebih banyak. Jadi semakin generasi semakin muda, itu neuronnya semakin bagus daya tampungnya. Paham ya Bu? Jadi please kita dilarang mencela generasi baru. Mereka kesel kalau ibu bilang mereka tuh generasi mecin. Generasi galowers. Orang mereka bilang saya nggak tahu mau dilahirin generasi sekarang. Ya, dan harus yakin semakin bagus semakin generasi baru itu semakin bagus daya serap otaknya. Emang otak zaman dulu nggak bagus? Bagus Bu. Cuman beda. Apanya beda? Otak zaman dulu tuh yang 40, 50, 60, sampai 70 tuh dia bandel otaknya. Kejeduk nggak cepet geger otak. Itu zaman dulu tuh. Anak sekarang jangankan kejeduk, di hardik aja udah geger otak dia. Tapi nyimpen memori banyak. Paham ya Bu? TV zaman dulu bagus nggak Bu? Bagus. Orang dibetulinnya dipakai diketok, Pak. Makanya bagus. Dia bandel tuh TV. Betulin diketok. Coba TV sekarang diketok. Cuman sekarang gampang beli baru. Ya, jadi otak yang umur-umur saya, ibu-ibu yang lahir 50, 70 itu bandel otaknya Bu.
Ya, cuman daya serapnya lebih bagus dari generasinya yang lebih bagus yang generasi baru. Ya, sepakat dulu ya. Nah, ini banyak kabelnya, Bu. Banyak kabelnya, luar biasa. Satu neuron atau satu komputer di otak kita, kabelnya bisa 20.000. Komputer yang manusia bikin tuh kabel sambungan antara laptop dengan laptop atau komputer dengan komputer nggak bisa 20.000, Bu. Paling 5 tuh. Ya, yang saya kenal cuma 1 lagi, antara laptop dengan LCD proyektor. Ya, 1. Paling 5 atau 10 lah. Kita 20. Ya, sehingga otak kita itu saling tersambung. Ya, saya ulang ya, begini otak kita. Nyambung, Bu. Kita tahu. Sentuh teman sebelahnya, maaf ya. Sentuh teman sebelahnya, iya. Deket tapi nggak nyentuh. Selama ini kita dibilang, ih otaknya nggak nyambung, apa? Mulai sekarang, kamu otaknya nggak nyambung. Karena aslinya nggak nyambung, Bu. Bayi lahir otaknya belum nyambung semua. Nanti ibunya Kak Tintu, sambung juga malah nggak nyambung beneran. Dia ada celah. Di situ nanti akan keluar zat kimia atau disebut neurotransmitter. Itu yang membedakan anak satu dengan anak yang lain. Ya, kelas sekolah itu kan sekolah sama, kelasnya sama, gurunya sama, pelajarannya sama. Ya, daya tangkapnya beda. Kenapa? Ini perlu nutrisi. Nanti kita akan cerita tentang nutrisi itu. Ya, sehingga nanti kita rame-rame beli nutrisi itu. Ya, mudah-mudahan di depan ada. Apa sih Bu Aisyah? Nanti sabar, kita sabar ya. Baik. Ini nyambungnya ya Allah, Bu, sampai makanya ini ada sebuah contoh penampakannya begini. Ibu, tangan kanannya kena temen tapi dekat tapi nggak nyentuh, coba. Bagus. Yang kiri lagi. Bagus. Kaki kanan. Belum bisa. Ibu, kita 3 aja susah loh. Ini 20.000. Kadang sambungan sel otak yang di sini bisa ke belakang sana. Gitu ya. Nah, ini yang disebut ya kemampuan kita mendesain otak kita. Ya. Pakai apa sih Bu Aisyah taunya tentang otak? Banyak alat ya, tapi nggak usah dihafal. Kasih tahu aja. Ada namanya computer axial tomography CAT, pakai ini. Ada lagi pakai ini, SMRI, structural magnetic resonance imaging. Wah, ya. Ada lagi pakai ini, division tensor. Nah, kalau belajar neuroscience tuh luar biasa Bu, alatnya sudah mendukung ya. Terus apa lagi? Ada alat kalau mau tahu bahwa di kepala betul nggak ada listriknya, pakai alat EEG. Kalau EKG untuk apa? Jantung. Kenapa? Jantung juga ada listriknya. Ya, jantung ada listriknya, otak juga ada listriknya. Semua tubuh ada listrik, tapi yang paling besar adalah otak dan jantung. Ya, jadi ketahuan nih. Ada otaknya kalau kita dalam keadaan lingkaran atau loncatan listriknya normal, ya, nanti kelihatan. Oh, ini normal. Ada juga kasus-kasus yang loncat listriknya terlalu jauh. Katakanlah itu kasus epilepsi. Ya, loncat. Makanya kalau ada orang bilang, ih otaknya koslet. Ya Bu, jadi semua celah-celahan itu ada sumbernya. Ya, dan itu tidak termasuk bully. Otaknya nggak nyambung, itu bukan bully. Itu fakta. Ih, otaknya koslet, itu juga bukan bully, itu fakta. Ya, harus bedakan bully dengan fakta. Ya, oke. Ini juga ada namanya PET, ini paling bagus nih. Positron emission tomography. Ya, jadi ketahuan ya bentuk-bentuk otaknya. Ini kalau orang Alzheimer nih, kalau kena Alzheimer disease ya, otak yang kena penyakit yang orang bilang pikun. Ya. Tapi kalau ibu sering ngomong pikun terpikun betulan Bu. Nauzubillah min zalik. Ibu pernah gini nggak? Suatu ketika ibu lagi jalan terus gini, tadi saya mau ngapain ya? Itu bukan pikun. Itu cuma distraksi aja. Distraksi loncatan otak itu karena kita nggak fokus untuk mau ngapain gitu. Itu cuma gangguan sedikit. Gangguan sedikit itu. Itu gangguan sedikit. Jangan, nah itu yang bahaya kalau aduh aku mulai pikun. Nah itu yang bahaya, kalimat ini yang bahaya. Jadi kalau ibu lagi gini, tadi mau ngapain ya? Oh, gangguan sedikit. Betul. Itu kata benar. Ya, tadi mau cari apa ya? Begitu ya Bu? Itu gangguan sedikit saja itu, nggak apa-apa. Ya, kita harus mengapresiasi otak kita, karena otak kita tuh luar biasa. Kita yang bikin pikun cepat, kenapa? Kita yang ngomong. Tapi kalau Alzheimer gimana Bu Aisyah? Ini memang ada penyakitnya. Bisa karena dampak hipertensi yang tidak terkontrol, atau kena virus, bakteri,
parasit, ya. Oke. Jadi itu gangguan sedikit ya, Bu. Oke. Harus berbesar hati. Nggak cuma ibu doang yang begitu. Semuanya, ya. Baik. Ini, apalagi ini nih alat fungsional MRI ini luar biasa. Ini bukan cuma tidak seperti MRI biasa ya. Kalau MRI biasa itu melihat oh ada tumor nggak, ada cancer nggak, ada perdarahan nggak. Kalau ini orang masuk ke situ disuruh berpikir, oh ketahuan, oh otak ini yang bekerja. Disuruh ngomong, ketahuan otak ini yang bekerja. Ya, disuruh menghayal, ketahuan otak ini yang bekerja. Disuruh menghitung, oh ketahuan otak ini yang bekerja. Pakai alat fungsional MRI. Ya, ini luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan amal jariah terus mengalir buat yang menciptakan. Mudah-mudahan muslim, mudah-mudahan sih. Iya. Pernah nggak dulu saya kasih lihat gambar? Kasih contoh aja ya. Ini pakai fungsional MRI. Ini otak pria wanita. Ini pria, ini wanita. Kan otak terbagi dua ya. Yang terdeteksi di FF fungsional MRI apa waktu itu? Jadi ada 100 perempuan masuk fungsional MRI suruh ngomong. Ada 100 laki-laki masuk fungsional MRI suruh ngomong. Ternyata kalau laki-laki ngomong, yang bekerja cuma otak kiri. Perempuan yang ngomong, yang kerja otak kiri ke makanan. Banyakan siapa, Bu? Pakai alat itu tadi. Perempuan otak bicaranya kiri kanan, kirinya banyak, kanannya kanan depan. Paham ya, Bu? Laki-laki makanya kalau dia ada pecah pembuluh darah atau stroke, ya, kemudian dia lumpuhnya di kanan, berarti susah ngomong nantinya tuh. Kenapa? Karena kirinya yang kena cedera. Karena otak kiri mengatur tubuh yang kanan, otak kanan mengatur tubuh yang. Jadi kalau misalnya ada pasien laki-laki, kok lumpuhnya di yang kanan, waduh ini terapi bicaranya bisa lama nih. Kenapa? Kena dia. Yang beruntung perempuan, di mana aja masih bisa bicara, karena otak bicaranya kiri kanan. Ya, tapi yang lebih beruntung lagi kalau kita terhindar dari stroke, ya. Amin, insyaallah ya. Baik, ini kalau hasil MRI biasa begini, kalau fungsional dia bisa ada begininya, ya. Nah sekarang, ini juga ada namanya pharmacological functional MRI. Jadi orang nih obat-obatan yang ditemukan oleh para ilmuwan itu bisa terdeteksi lewat alat otak nih, apalagi obat yang untuk otak ya. Oh obat ini, oh dia bekerjanya di otak bagian kanan, oh gitu. Ya, jadi semua ada alatnya. Ini lagi lucu nih TMS nih, transcranial magnetic simulation. Pemindaian dengan melakukan rangsangan non-invasif ke bagian otak tertentu untuk memicu perilaku-perilaku yang sedang diteliti. Ya, pakai alat ini nih, jadi ketahuan. Oke? Nah sekarang, ini. Bagaimanakah bentuk jiwa itu? Kan tadi kita bilang katanya jiwa bersemayam di otak. Oke? Nah, para filsuf Yunani menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang jiwa itu. Ya, dan berjuta-juta tahun, beribu-ribu tahun kemudian diteliti, para ilmuwan modern menyebutnya sebagai fungsi yang menyertakan struktur otak dengan 100 miliar neuron. Jadi Bu, yang dianggap jiwa itu adalah mulai terbentuknya waktu mulai ada sambungan otak. Paham ya Bu? Nah, tetapi ya di otak ini memang ada program. Ada program yang Allah kasih dari dasar, itu disebut qadar. Ya, karena sekarang program itu disamakan dengan arti takdir. Ya, qadar atau dari sananya. Kita perempuan tuh qadarullah, qadar. Kadarnya begitu, ya. Kita perempuan begini, watak juga termasuk qadar, bakat juga termasuk, ya. Pasangan jodoh juga sudah ada di otak kita, Bu. Ibu waktu bertemu suami dulu, calon suami bergetar nggak? Di otak apa di jantung? Kirain di otak gitu, ya Allah, aku deg-degan. Yang bergetar di sini ya, tapi programnya di otak Bu. Memang sengaja Allah buat sebuah mekanisme yang program semua di otak, tapi berpancar di jantung. Ya, karena nggak enak dikit-dikit kita pegang kepala. Ih aku deg-degan, nggak enak, jelek. Kalau dada, ih aku deg-degan, masih lebih bagus. Kadang kita suka pukul dada kita kan, aku takut. Ini bagus kalau ibu pukul, kenapa? Jantung kita dilindungi oleh tulang-tulang rusuk kita. Tapi kalau ibu, aku takut, bahaya. Tepuk jidat. Makanya Allah kasih pancaran rasanya di jantung. Ya, walaupun nanti jantung pun ada sel otaknya. Makanya qalb itu disepakati adalah jantung. Tetapi rumah takdir di otak. Sampai sini paham ya Bu? Nah, ada takdir satu lagi yaitu takdir ya yang kita upayakan, qada. Saya qada takdirnya jadi dokter karena saya upaya. Bisa nggak saya jadi insinyur? Bisa kalau saya upaya sebelumnya.
Nah, jadi otak ini ada dua cara. Ada yang sambungannya otomatis, ada yang sambungannya kita nyambung sendiri. Ya Bu? Dan yang paling sering keliru adalah yang nyambung sendiri. Sering keliru tuh. Di sini paham ya? Nah, yang bisa kita desain itu adalah ya sambungan otak yang kita sambung sendiri. Kita mau bikin desain ulang. Saya mau tanya, Ibu mau desain ulang? Betul? Latihan pakai ya?